Assalamualaikum pemirsa, Kabar Kampus hadir untuk Anda. Bersama saya Muhammad Putra, kami telah merangkum sejumlah berita hangat seputar dunia kampus. Berikut beritanya. Berita pertama. Terdapat salah satu peserta yang dianggap gugur dikarenakan jadwal lomba bentrok pada Pekan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pekan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adakan lomba catur di Gedung Tarbiyah lantai 2 ruang T09 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan peserta 22 orang. Namun terdapat salah satu peserta yang didiskualifikasi dikarenakan mengalami jam lomba yang bentrok dengan lomba lainnya, Selasa 22 Maret 2022. Raju, salah satu peserta lomba catur terkena diskualifikasi, mengatakan hal itu terjadi karena mengikuti dua cabang lomba dengan waktu yang sama. Raju mengeluh kepada panitia karena tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba catur yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dijelaskan, karena terlambat datang ketika technical meeting, Raju mengatakan tidak dapat informasi terhadap peraturan diskualifikasi ini. Raju berharap hal seperti ini pihak panitia bisa lebih mencari jalan keluar bagi peserta tanpa harus mengeluarkan nama peserta secara sepihak. Saya otomatis bentrok gitu. Jadi saya main dari dulu, saya main catur dalam waktu yang sama. Jadi saya sedikit kecewa, bang, maaf ya. Apa nggak ada lagi dispensasi untuk bermain catur lagi gitu? Masalahnya saya bermain dua cabang di dalam waktu yang sama gitu. Menanggapi hal tersebut, Fadla Hayati selaku panitia menuturkan, tujuan diadakan lomba catur yaitu untuk mengasah kemampuan dan mencari bakat mahasiswa tarbiyah agar bisa mewakili Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di tingkat universitas nantinya. Hayati mengatakan sistem yang diterapkan dalam lomba ini adalah sistem knockout, yang mana jika salah satu peserta kalah maka langsung dinyatakan gugur. Ditambahkan suasana perlombaan cukup sunyi dan serius karena para peserta fokus untuk berpikir. Terdapat kendala lomba terkait peserta yang terlambat dan peserta sendiri meminta keringanan kepada pihak panitia. Hayati berharap semoga Pekan Kreativitas Mahasiswa berjalan lancar, khususnya di bidang lomba catur dan menghasilkan mahasiswa berprestasi dalam bidang catur. Harapan Kakak dengan adanya PKM Raya ini, dengan adanya di bidang lomba catur apa sih, Pak? Semoga PKM Raya ini berjalan dengan lancar dan melahirkan cikal bakal pemain catur mahasiswa tarbiyah yang lebih unggul lagi dan dapat bersaing di tingkat nasional. Dilanjutkan, Anissa selaku panitia bidang acara menuturkan, kendala yang dihadapi dalam tahap persiapan yaitu waktu yang singkat dalam mempersiapkan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Anissa berharap semoga para peserta yang terpilih dapat mewakili Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di tingkat selanjutnya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan membanggakan fakultas. Dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Lubuk Lintah, Ade Budiman dan Fauzan, DKTV FDIK melaporkan. Senat Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang bakal melangsungkan sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh peserta SEMA 25 Maret 2022 mendatang. Dalam rangka pemilihan Presiden Mahasiswa, Senat Mahasiswa Universitas bakal melangsungkan sidang pleno yang akan dihadiri oleh seluruh anggota SEMA Universitas pada 25 Maret 2022 mendatang. Kegiatan dengan latar belakang mahasiswa harus satu mindset dan satu paradigma karena situasi luar biasa kekosongan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, pandemi COVID-19, kegiatan dan agenda kampus yang sangat mendesak. Dikatakan Mardian Susanto selaku Wakil SEMA Universitas untuk mempercepat langkah secara efisien dan tidak memakan banyak waktu, maka dilaksanakan sidang pleno Dema Universitas secara terbuka. Mardian menambahkan, proses pelaksanaan surat untuk delegasi bakal calon ketua umum Dema Universitas sudah dikirim ke masing-masing Dema fakultas.
yang akan memusyawarahkan dengan seluruh himpunan mahasiswa jurusan yang ada, yang kemudian akan lahir tokoh utusan fakultas yang memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan SEMA universitas. Terkait syarat dan ketentuan untuk menjadi calon DEMA universitas, sudah dicantumkan dalam sidang tertutup SEMA universitas yang merumuskan undang-undang mahasiswa terkait pelaksanaan sidang pleno terbuka yang sudah tercantum di dalamnya. Sebelum kapan dilaksanakan mungkin perlu sedikit penjelasan latar belakang kenapa sistemnya sekarang itu kita menggunakan sistem sidang pleno terbuka atau demokrasi deliberatif gitu. Jadi demokrasi perwakilan. Satu, kita harus satu mindset, satu paradigma, yaitu situasinya situasi luar biasa. Jadi kita sudah lama kekosongan pengurus dari DEMA UI itu sendiri. Kemudian tidak adanya konstitusi, kemudian tambah lagi corona, dan ada kegiatan-kegiatan kampus atau agenda-agenda kampus yang sangat mendesak. Jadi ini adalah situasi luar biasa yang mengharuskan SEMA UI itu melahirkan pengurus atau ketua umum dari DEMA UI itu sendiri. Dijelaskan, acara akan dilanjutkan pada tanggal 25 Maret 2022 mendatang dengan penyampaian visi misi bakal calon DEMA universitas yang akan disaksikan langsung oleh semua mahasiswa yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Sedangkan yang berhak mengambil keputusan adalah SEMA universitas, karena anggota SEMA universitas adalah representatif dari seluruh mahasiswa jurusan yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Mardian berharap semoga proses pelaksanaan demokrasi tidak ada yang kontra, karena sudah sesuai prosedur dan atas dasar situasi yang darurat dan luar biasa. Dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, Lubuk Lintah, Lara Putri Maryam dan Lila Nasution DKTV FDIK melaporkan. Membahas terkait pembagian seksi bidang serta anggaran dana untuk pelaksanaan PKM tingkat universitas, panitia gelar rapat pertama di ruang sidang rektorat. Rapat perdana panitia persiapan Pekan Kreativitas Mahasiswa tingkat universitas membahas terkait pembagian seksi bidang serta anggaran dana untuk pelaksanaan PKM tingkat universitas nantinya. Rapat diadakan di Aula Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Selasa 22 Maret 2022. Pekan Kreativitas Mahasiswa tingkat universitas nantinya akan diadakan 22 cabang lomba, yaitu 11 cabang bidang seni dan 11 cabang bidang olahraga. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah untuk mahasiswa agar dapat mengembangkan minat bakatnya. Sermal Yasmadi, Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta selaku Ketua Panitia Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas mengatakan, pada rapat perdana ini membahas terkait pembagian tugas per bidangnya, persiapan sarana dan prasarana dan anggaran dana. Terdapat kendala pada pendanaan karena pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan. Tapi saya yakin insya Allah kita akan bisa mencarikan solusi. Kalau memang tidak bisa dari dana UIN, karena memang dana itu kan sudah dianggarkan dari dulu, dari tahun kemarin. Kalau dari tahun kemarin tidak ada dianggarkan untuk ini memang tidak bisa. Bagaimana mau direvisi tentu dilihat dulu. Kalau mau direvisi, teknis revisi tadi sudah disampaikan oleh Kabak Keuangan. Tidak bisa 2 hari 3 hari itu ada tahapannya kan. Sementara kita akan melaksanakan tanggal 28 besok. Tambahnya, terkait keputusan hasil rapat dari seluruh pembahasan, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa tingkat universitas, akan tetap dilaksanakan pada 28 Maret mendatang. Kendala pada anggaran dana akan dibicarakan dengan Wakil Rektor 2, Testru Hendra. Masing-masing seksi akan mempersiapkan dan menghitung dana yang dibutuhkan serta akan dilaksanakan rapat selanjutnya. Sermal berharap mahasiswa dapat semakin tahu akan potensi yang dimiliki serta mampu mengembangkan melalui kegiatan ini. Dari Rektorat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Lubuk Lintah, Harima Melati, dan Habib Jamaika Iman, DKTV FDIK melaporkan. Mewujudkan legislator muda yang kritis, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah gelar Stadium General.
Mewujudkan legislator muda yang kritis, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adakan Stadium General. Pembukaan Stadium General diadakan di Auditorium Profesor Muhammad Yunus. Kegiatan diusung dengan tema mewujudkan legislator muda yang kritis dan kompeten dalam mewujudkan tantangan di era globalisasi 5.0, Rabu 23 Maret 2022. Turut hadir Wakil Dekan Fakultas Syariah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat selaku perwakilan Gubernur Sumbar dan sebagai narasumber Guru Besar Fakultas Syariah Profesor Asas Riwarni, Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian, anggota DPR RI Emma Yohana. Muhammad Irfan selaku Ketua Panitia mengatakan, tujuan dari tema yang diangkat adalah karena pada zaman sekarang ini masih ada terjadinya perubahan-perubahan dalam legislatif. Oleh karena SEMA Fakultas Syariah melaksanakan kegiatan Stadium General dan Sekolah Legislasi tingkat Sumatera. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para undangan, narasumber kegiatan Stadium General dan Sekolah Legislasi yang diangkatkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dikatakan terdapat kendala terbesar dalam pendanaan karena masa pandemi juga mempengaruhi semua sektor yang terkait dengan pendanaan. Irfan berharap dengan terlaksananya acara ini bisa lebih paham apa itu fungsi legislator, bahwasanya fungsi legislator itu ada 3, seperti bagaimana cara membuat undang-undang. Hadir dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan Fakultas Syariah Azharia Kholida mengapresiasi kegiatan SEMA ini, yang dimana dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang legislasi. Ditambah kegiatan sekolah legislasi untuk mengetahui lebih dalam apa peran legislator Indonesia. Harapannya, peran mahasiswa baik dalam kuliah umum maupun sekolah legislasi nanti agar dapat menjadi bekal mahasiswa untuk mengikuti jejak bapak atau ibu yang sudah berhasil di lembaga legislator. Dilanjutkan oleh Kepala Dispora Sumbar Dedi Diantolani mengatakan kegiatan sekolah legislasi dan kuliah umum SEMA Fakultas Syariah sangat luar biasa karena pemuda saat ini merupakan kekuatan besar untuk bangsa negara Indonesia. Kegiatan ini sangat didukung penuh oleh pemerintahan Sumbar. Dedi berharap hasil dari kegiatan ini betul-betul diaplikasikan. Jalani kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan pemuda khususnya Fakultas Syariah yang legislatif. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan dan penyampaian materi oleh narasumber serta diskusi dengan peserta. Auditorium Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Heru Praseptian, dan Habib Jatmika Imam, DKTV melaporkan. Untuk mewujudkan generasi kepemimpinan yang loyalitas, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi gelar musyawarah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adakan musyawarah Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan tema mewujudkan regenerasi kepemimpinan yang loyalitas dan berkualitas menuju DEMA FDIK yang unggul pada Kamis 24 Maret 2022. Abdullah Kusairi selaku WD3 mengatakan menyelesaikan masalah adalah salah satu bentuk dari kedewasaan karena persoalan terus bergeser ke arah di mana mahasiswa milenial, pengurus organisasi mahasiswa yang egois, dan kurangnya cita rasa pembacaan terhadap wawasan dalam penyelesaian masalah. Ditambahkan, sangat sulit menemukan kata kolaborasi yang dimana mahasiswa yang aktif dan kritis adalah generasi masa depan. Abdullah Kusairi berharap DEMA dapat berjalan lancar dengan cara yang baik dan menghasilkan ketua yang profesional dan siap bekerja sama nantinya. Nadia Reza selaku perwakilan dari Ketua Panitia menyampaikan kepanitiaan dibentuk pada 16 Maret 2022. Nadia berharap adanya Mudema bisa mendapatkan pemimpin yang hebat untuk kemajuan FDIK dan siapapun DEMA yang terpilih beserta jajarannya bisa lebih unggul. Untuk harapan Mudema ke depannya mungkin untuk siapapun nanti ketua umum yang terpilih bisa pada jajarannya untuk lebih kepemimpinannya lebih unggul lagi, lebih memajukan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Senada dengan itu,
Andi Ahmad Yasir Nasution, Ketua Umum SEMA FDIK mengatakan, Mudema ini adalah kegiatan kedua yang berlangsung dengan adanya kemajuan dan inisiatif para peserta. Dijelaskan, panitia sudah membuat suatu inovasi dan perubahan yang ada di FDIK. Andi berharap siapa yang terpilih nanti dapat menjadi pemimpin yang membuat inovasi lebih unggul serta loyalitas yang tinggi, tidak membedakan satu dengan yang lain sesuai dengan visi misi UIN Imam Bonjol Padang yang akan unggul di tahun 2030 nantinya. Dan kepemimpinan Dema lebih berloyalitas serta berkolaborasi terhadap jurusan dan ormawa yang ada di FDIK. Semoga kepemimpinan tahun ini bisa melanjutkan progres yang telah dibuat oleh kepemimpinan yang sebelumnya. Dilanjutkan, Ketua Umum Dema FDIK Aidil Hikmah mengatakan kegiatan ini bertujuan supaya tidak ada kemajuan yang tidak diinginkan untuk mewujudkan kampus yang berkompetitif. Harapannya, perwakilan dari setiap himpunan mahasiswa jurusan FDIK dapat mengikuti acara dengan baik dan dapat belajar bagaimana mekanisme sidang serta mendapatkan ilmu yang baru. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Kabar Kampus di DKTV dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Muhammad Putra, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.